Saudara-saudari yang terkasih, tentu kita berusaha agar hidup kita berkembang dan berbuah, baik secara material maupun secara spiritual. Maka tak heran orang ingin menjadi orang yang berada dan bijaksana. Itulah mimpi banyak orang akan kelimpahan material dan kekayaan spiritual yang sesungguhnya merupakan berkat Allah. Sayangnya karena kekayaan materi lebih kelihatan dan bisa dinikmati seketika, orang bisa terjebak bahkan jatuh pada kelekatan pada benda, apalagi ada nafsu serakah. Hingga referensi, acuan, dan orientasi tujuan hidupnya adalah harta kekayaan dunia. Pada saat itu orang bisa jatuh lebih dalam hingga menjadi asosial, tidak peduli pada sesama, hanya memikirkan diri sendiri. Padahal kita semua tahu bahwa tak ada benda apapun yang bisa menyelamatkan jiwa kita, dan secara total bisa membebaskan kita dari kematian. Kita semua, baik orang sederhana maupun orang berada, akan mati. Kenyataan ini mengajak kita untuk bukan menggantungkan diri kita pada kekayaan material, tetapi menggunakannya agar makin memiliki kekayaan spiritual. Yesus berhadapan dengan orang yang memprihatinkan, yang berkata kepada jiwanya, yang memberi makan jiwanya dengan hasil ladang dan apa yang ada pada lumbung. Hasil ladang dan apa yang ada pada lumbung cocok untuk diberi makan kepada badan, tetapi jiwa bukan diberi makan oleh benda atau barang atau makanan. Jiwa perlu diberi makan oleh sabda Allah, oleh relasi dan kedekatan dengan Allah. Yesus prihatin karena orang tersebut menggantungkan hidupnya pada barang duniawi yang diperparah lagi oleh ketamakan, sehingga selalu berpikir tentang aku. Maka ada banyak kata aku, lebih dari 10 dalam Injil yang kita baca. Dalam perumpamaan Yesus itu aku. Tidak ada sedikit pun tentang orang lain. Hingga orang tersebut tidak kaya di hadapan Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih, ada seorang yang murah hati, bahkan keluarganya, suami istri. Apa yang didonasikan terutama untuk karya-karya gereja yang kebanyakan di luar Pulau Jawa, yang dirasa lebih membutuhkan tidaklah sedikit. Dari jumlahnya kadang-kadang menggiurkan, bukan hanya puluhan juta, ratusan juta, tapi puluhan miliar diberikan kepada bantuan orang-orang yang sangat membutuhkan. Bapak ini ditanya, kenapa kok bisa mempunyai pengalaman dan kerelaan seperti ini? Ia selalu menjawab bahwa apa yang dimilikinya adalah berkat Allah. Dan apa yang menjadi berkat Allah adalah sesungguhnya titipan Allah yang harus digunakan sesuai dengan kehendak Allah. Inilah orang yang kaya secara materi tetapi juga kaya di hadapan Tuhan, karena menggantungkan hidupnya kepada Allah. Saudara-saudari yang terkasih, Injil hari ini berkisah tentang contoh orang yang menggantungkan seluruh hidupnya pada jaminan duniawi. Maka orientasi dan referensi hidupnya adalah aku. Hingga tak ada kosakata berbagi dan kamus berdonasi. Yesus begitu prihatin bertemu dengan orang tersebut yang mau mengikutinya. Orang itu mau mengikutinya bagus, tetapi ternyata mau menggunakan Yesus untuk mengurusi persoalan duniawi, harta dunia yang dikisahkan dalam Injil hari ini soal berbagi warisan dengan saudaranya. Padahal yang diwartakan oleh Yesus adalah soal harta surgawi. Harta duniawi penting, tetapi harta surgawi jauh lebih penting, yang harus menjadi landasan bagaimana orang mengelola harta duniawi.
Yesus menyampaikan perumpamaan yang menggambarkan keadaan orang tersebut sebagai orang yang kaya secara material dan tamak, tetapi miskin secara spiritual dan hampa. Akhir hidupnya kita dengar dalam perumpamaan tadi adalah mengenaskan kan bahwa apa yang dikumpulkan untuk dirinya sendiri dan untuk menyelamatkan jiwanya akhirnya tak sedikit pun dinikmati oleh dirinya dan tak dapat diandalkan untuk menyelamatkan jiwanya. Ia mati dengan bodoh sebagaimana dikisahkan dalam perumpamaan di mana Allah bersabda, "Hai orang bodoh, pada malam ini juga jiwamu akan diambil daripadamu." Saudara-saudari yang terkasih, melalui perumpamaan tersebut Yesus mengajak kita untuk menjadi kaya pertama-tama di hadapan Allah, yaitu pribadi yang menghadirkan Allah hingga dipercaya Allah untuk mengelola kekayaan material, kekayaan badani, kepintaran, keahlian, pengalaman apa yang kita miliki sebagai anugerah Allah. Disitulah kekayaan spiritual menjadi dasar dari pengelolaan kekayaan material. Itulah orang yang kaya di hadapan Allah, orang yang dekat dengan Tuhan dan mempercayakan hidupnya pada Allah. Saudara-saudari yang terkasih, orang yang sungguh memiliki kekayaan spiritual dekat dengan Tuhan akan hidup damai sejahtera dalam mengelola kehidupan badan, menggunakan kekayaan materi yang diimaninya sebagai berkat dari Allah yang tanpa Allah tak mungkin mempunyai kesempatan memiliki dan menikmatinya. Karena diyakini bahwa semua termasuk hidupnya, badannya adalah titipan Allah yang harus digunakan sesuai dengan maksud Allah. Hingga baik orang berada maupun orang tidak punya bisa menjadi orang yang murah hati karena segala sesuatu yang dialaminya sebagai titipan Allah. Bukankah orang yang dekat dengan Tuhan akan memiliki tanggung jawab dalam hidupnya? Maka kalau seseorang rajin berdoa, dekat dengan Tuhan, sadar pula apa tugas dan tanggung jawabnya, sehingga ia bekerja dengan keras, ia berusaha sekuat tenaga dalam hidupnya, hingga ia pun akan berkembang secara material pula seperti yang diimpikan oleh banyak orang. Saudara-saudari yang terkasih, alangkah bersyukurnya orang yang bukan hanya memiliki kekayaan material yang dipercaya oleh Allah, tetapi juga mempunyai kekayaan spiritual yang membuat dirinya mempercayakan diri kepada Allah. Hingga kapanpun dan dimanapun kematian menjemput, ia akan pulang dengan tersenyum, mati dengan bahagia bagi orang yang tidur nyenyak di siang hari. Itulah akhir hidup orang yang kaya di hadapan Allah. Semoga kita makin hari makin membina diri menjadikan orang yang kaya di hadapan